Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar suaranya Bu Eti ya? Iya, ya. Kalau ya, coba tundukkan kepala kalian. Mendengar? Ya. Hari ini kita ketemu lagi ya. Kemarin ketemunya sama Bu Ani dan Bu Ratih. Sekarang ketemu lagi dengan Bu Eti. Jangan bosan-bosan. Karena Bu Eti juga sudah kangen sama kalian ya. Ya, nanti kita akan sama-sama belajar menggambar ilustrasi. Nanti kalau pelajaran seni rupa itu sama Bu Eti ya. Kalau seni musik nanti sama Bu Ani. Kalau seni tari sama Bu Ratih ya. Nanti kita sama-sama belajar sama-sama. Sebelum kita mulai, coba Bu Eti kepengen lihat gambar kalian dulu yang kemarin kalian bikin. Mana? Kertasnya mana? Coba. Oh iya, keren. Ya, kertasnya mana coba? Diangkat semua kertasnya. Kertasnya diangkat semua. Yo, diangkat semua yo. Yo, mana yang belum? Ragil, mana punyamu? Arsa belum. Arsa mana punyamu? Ragil, ambil. Sudah? Ragil, sudah menggambar? Sudah menggambar? Ragil, mana Ragil gambarnya? Ya, Bu. Ragil sudah menggambar? Mana coba? Belum selesai, Bu. Ya, Bu Eti lihat dulu mana coba. Biar Bu Eti tahu nilai prosesnya nanti ya. Mana coba? Mbak Dika? Ragil. Fazrul mana punya Muzrul? 8G Fazrul. Jangan dimatikan dong. Yo, Bu Eti pengen cek dulu sebelum kita nanti ke pembelajaran selanjutnya. Sandy mana ya? Sandy. Walah. Sudah ya? Ya, nanti kita sama-sama belajar mengenai gambar ilustrasi. Kemarin kan kita menggambar model ya. Nanti kita akan belajar menggambar ilustrasi. Sebelum masuk ke materi, Bu Eti akan menyampaikan berita. Nanti kalau kalian yang suka menggambar, kan ada lomba mural besok tanggal 22. Yang kepengen ikut silahkan japri Bu Eti, ya. Japri Bu Eti, kalau yang suka menggambar silahkan japri Bu Eti. Nanti kita belajar sama-sama untuk lomba mural di kabupaten. Ya, 5 orang. Paham ya? Yang pengen mengikuti lomba ya? Ya, nanti kita sama-sama belajar mengenai mural.
Terus berikutnya Bu Eti akan membahas gambar ilustrasi. Oh iya, sebelum itu kalian sudah mengirimkan gambar kalian ke guru mapel kalian masing-masing? Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Kalau belum, hari ini itu terakhir yang gambar model, karena minggu depan kita akan ganti tugas lagi dengan gambar ilustrasi. Ya. Yuk kita masuk ke materi. Kalian siapkan bukunya, buku paket. Buku paketnya sambil dilihat gambar ilustrasi. Ya, sekarang Bu Eti akan membahas mengenai alur pembelajaran ilustrasi, yaitu ada konsep dan prosedur. Ya, ada konsep dan prosedur menggambar ilustrasi, dan yang kedua alat dan bahan menggambar ilustrasi, dan yang ketiga teknik menggambar ilustrasi. Nanti kita sama-sama akan membahas mengenai alat dan bahan menggambar ilustrasi dengan dua teknik, yaitu teknik basah dan teknik kering. Nanti tekniknya kita belajar sama-sama. Yuk kita mulai. Pengertian menggambar ilustrasi. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar mengenai gambar ilustrasi belum? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, kita akan membahas itu. Pengertian menggambar ilustrasi yaitu gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Jadi kalian itu menggambarnya itu jelas. Misalnya kalian itu menggambarkan kartun. Menggambar kartun sedang tidur atau sedang pergi. Itu merupakan gambar ilustrasi yang memperjelas ide atau narasi. Kamu tidak usah menceritakan gambarnya itu apa, tetapi orang bisa melihat gambarnya kamu, tahu isi gambarnya kamu. Itu adalah gambar yang memperjelas ide, cerita, atau narasi. Itu adalah pengertian menggambar ilustrasi. Berikutnya, tujuan menggambar ilustrasi itu adalah 1. Memperkuat, 2. Memperjelas, 3. Memperindah, 4. Mempertegas, dan 5. Memperkaya cerita atau narasi. Ya, memperkuat jelas, memperjelas jelas, memperindah, mempertegas, memperkaya cerita atau narasi itu juga jelas dari tujuannya. Tujuannya apa? Supaya orang itu tidak perlu melihat alur ceritanya, tetapi tahu gambar itu menceritakan sesuatu. Jelas sampai sini ya? Paham nggak sampai sini? Ya, berikutnya. Fungsi menggambar ilustrasi, yaitu untuk menghidupkan sebuah cerita, untuk menghidupkan suasana sebuah cerita. Ya, pasti kamu pahami sendiri bisa. Berikutnya, objek gambar ilustrasi itu ada 1. Manusia, 2. Hewan, 3. Tumbuh-tumbuhan. Itu 3 ya yang nanti kita akan bahas. Ya, yang nanti akan kalian gambar itu objeknya ada 3. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari beberapa macam objek yang berbeda. Contohnya, gambar kartun. Misalnya gambar apa ya? Oh, Doraemon sama Nobita. Ya. Doraemon itu termasuk hewan apa manusia? Hewan apa manusia Doraemon?
hewan ya. Hewan kucing atau hewan anjing atau hewan macan atau hewan jerapah itu kalau Doraemon? Iya, Bu Eti tahu Doraemon itu robot, tetapi stilisasi dari hewan, ya kan? Hewan apa itu Doraemon? Doraemon itu, ya, hewan apa ya? Doraemon itu hewan kucing ya, kalau nggak salah ya. Tapi bukan koceng orang ya, itu koceng biru itu. Ya, itu koceng biru ya. Terus kalau Nobita itu kartun yang menceritakan bahwa dirinya itu manusia. Ya. Susuka apa? Sisuka. Ya. Itu juga merupakan kartun yang berjenis manusia. Jelas sampai sini ya? Yang dipadu-padankan. Ya. Terus berikutnya, jenis-jenis gambar ilustrasi itu ada kartun yang pertama, yang kedua ada karikatur, yang ketiga ada komik, dan yang keempat ada karya sastra, yang kelima fignet. Ya, kartun kalian pasti sudah pernah melihat kartun di TV. Terus kalau karikatur itu biasanya yang sesuatunya dilebih-lebihkan, contohnya kepalanya, terus tangannya, badannya, itu juga bisa. Kalau komik itu biasanya komik bersambung dan komik yang sudah yang langsung selesai, yaitu jenis komik, komik strip dan komik apa ya? Tentunya ya. Bu Eti lupa, nanti Bu Eti kasih tahu kamu ya. Berikutnya, ilustrasi karya sastra itu biasanya kayak sampul-sampul buku bahasa Indonesia itu yang novel-novel. Kalau fignet biasanya itu gambar-gambar yang tumbuhan dinarasikan. Berikutnya, kartun. Kita coba lihat bukunya, halaman 20. Yuk, simak bukunya halaman 20. Sudah ketemu? Sudah ya? Ya, kartun adalah bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Kalian pernah melihat larva, kartun larva? Itu hewan apa sih itu? Hewan apa larva? Larva. Ulat. Ulat ya. Tetapi itu menghibur kalian tidak. Kalau cuma pakai gerakannya saja, misalkan lidah kepret 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 ya. Ya, itu lucu kan menurut kalian? Ya, lucu. Itu kartunnya bersifatnya menghibur. Tetapi kalau kartun yang bersifatnya sedih, kalian sering nonton nggak? Tapi bukan sinetron ya. Kartun itu jenisnya banyak. Ada kartun yang menyerupai hewan, ada kartun yang menyerupai manusia, dan juga ada kartun yang menyerupai tumbuh-tumbuhan. Berikutnya, Indonesia itu memiliki banyak sekali tokoh-tokoh kartun, tetapi yang terkenal yaitu seperti Gareng, Petruk, Bagong, Punakawan itu ya. Kalau kalian belum pernah melihat Punakawannya di YouTube, kalian kalau jajan dawet, ya, itu biasanya di pikulannya dawet itu ada, ya di keranjangnya dawet itu ada kartun Gareng, Petruk, Bagong itu biasanya ada. Bukan Sopo Jarwo ya, tapi Gareng, Petruk, Bagong.
Berikutnya, karikatur. Oh, contohnya dulu itu kartun monyet. Joyce ya namanya ya. Ya, itu adalah contohnya. Contoh lagi, Tom and Jerry. Dia itu selalu uber-uberan, tetapi dia lucu. Satunya itu gambar jenis kartun juga. Itu Bli yang ada di Bali. Terus berikutnya karikatur. Karikatur adalah gambar yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Biasanya kalau karikatur itu gambarnya politik ya, tokoh politik ya, kadang Jokowi, kadang ada siapa lagi, almarhum Haji Habibie. Ya, terus apa lagi? Banyak ya. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Kalau tumbuhan itu jarang, ya. Tetapi kalau yang sering kalian jumpai itu adalah tokoh manusia. Kalau karikatur ya. Contohnya karikatur. Nah, itu Mr. Bean. Pernah melihat itu aksinya di TV? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Kalau yang belum berarti kurang pikniknya jauh. Terus berikutnya itu Obama. Obama itu presiden mana itu? Itu gambarnya. Yang dilebih-lebihkan itu bagian kepalanya, itu entah Mr. Bean maupun Obamanya ya. Kalau Obama aslinya itu gigi dan bibirnya itu tidak mungkin seperti itu ya, bentuk kepalanya juga ya. Kupingnya juga nggak seperti itu, tapi dilebay-lebaykan. Terus berikutnya komik. Nah, kalian pasti banyak yang suka membaca komik ya. Komik itu ada komik Naruto, terus ada apa lagi? Banyak sekali ya. Terus komik adalah ilustrasi dalam bentuk komik yang terdiri dari rangkaian gambar-gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip, ya, itu komik yang langsung selesai. Terus kalian sudah pernah melihat jenis-jenis komik? Tokohnya kan banyak sekali ya. Kalian juga nanti bisa membuat gambar komik itu sendiri. Misalnya kalian kepingin cerita tentang kehidupan kalian sehari-hari bersama ayah dan bunda kalian, itu nanti kalian bisa menceritakan di atas kertas. Itu contohnya komik. Yang ada percakapannya itu biasanya komik ya. Ya, itu contoh dari komik. Terus berikutnya, itu contoh juga dari komik. Kalau ada yang mau baca, silahkan baca dulu, nggak apa-apa. Jelas apa tidak itu ya, contohnya ya? Jelas nggak? Jelas. Ya, itu adalah contoh dari komik ya. Komik si Juki, Miss. Iya, itu komik si Juki, betul. Terus berikutnya, ilustrasi karya sastra, ya. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak, akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar-gambar ilustrasi. Tidak cuma polos, ya, tidak cuma tulisan, tetapi ada gambar ilustrasinya, itu bakal lebih menarik pembaca untuk membacanya. Fungsi gambar ilustrasi di sini tujuannya untuk memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Ilustrasi di karya sastra harus nyambung dengan ceritanya. Contohnya,
Kalau puisi itu judulnya hujan, kamu jangan yang digambar matahari ataupun gambar Tom and Jerry ya. Itu tidak cocok. Yang cocok yaitu gambar awan yang ada titik-titiknya air. Itu adalah contoh dari narasi untuk mempertegas isi atau materinya. Jelas ya? Ya, berikutnya contoh gambar ilustrasi itu menceritakan tentang apa itu kalau rumah. Terus berikutnya vignette yaitu pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette itu gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Jangan dibiarkan kalau misalnya gambar hanya ada di titik tengah, ya. Biasanya vignette itu diberikan kepada batik-batik, ya. Kalau batik misalkan kertas itu lebar, tetapi gambarnya cuma satu di tengah, itu bagus tidak? Tidak ya. Sebaiknya itu dikasih hiasan-hiasan yang menempel pada kertas tersebut, tapi tidak sebesar objek yang utama, ya. Supaya apa? Supaya menghiasi bagian-bagian kertas atau kain yang kosong. Contohnya, tuh, itu gambar bunga. Berikutnya, ya, itu supaya apa? Supaya kertas itu tidak terlihat kosong. Titik-titik top juga bisa, tetapi titik-titik yang dihias. Ya. Berikutnya, bentuk objek gambar ilustrasi. Tadi sudah dijelaskan, ada 3. Pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Nanti kalian prakteknya itu biasanya manusia dan hewan. Manusia itu tokoh yang memiliki proporsi yang berbeda sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya. Anatomi kalian sudah pernah belajar tentang anatomi? Bentuk-bentuk tubuhnya. Ya, bentuk-bentuk tubuhnya. Kalian bisa lihat di halaman 23. Ya. Sebelum kita menggambar, itu kita akan membuat sketsanya dulu kan ya, sebelum jadi. Itu kita harus melihat dulu anatominya. Dia sedang berlari, dia sedang jongkok, dia sedang tidur, kita harus tahu dulu posisinya ya. Biar apa? Biar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Berikutnya, hewan. Ya, kalian juga bisa dilihat di halaman 23. Hewan itu tokoh yang memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Antara semut dan gajah itu pasti berbeda anatominya ya. Jelas, karena gajah itu besar dan semut itu kecil. Bentuknya juga berbeda-beda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi ada binatang darat, udara, dan air. Kalau darat biasanya itu ada hewan apa saja ya? Ayam, bebek, gajah, jerapah, banyak ya. Kalau udara itu ada jenis-jenis burung. Terus kalau air itu ada ikan, buaya ya, tapi bukan buaya darat. Ya, itu buaya hewan. Terus berikutnya yang tumbuhan. Tumbuhan juga dapat digambar di ilustrasi dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Disederhanakan yang dimaksudkan, kamu lihat itu di halaman 23 yang bawah. Itu tadinya bentuknya itu semrawut ya.
kalau kamu disuruh menggambar pohon beringin, biasanya kan daripada repot, mending disederhanakan, godongnya undel sama pohonnya aja. Sudah selesai. Padahal di beringin itu ada tangkainya yang banyak, ada daun kecil-kecilnya yang banyak. Tetapi kalau disederhanakan juga bisa ya di narasi tumbuhan. Terus berikutnya, alat dan bahan yang digunakan itu ada 2 teknik cara menggambar ilustrasinya ya. Yang pertama teknik ring, biasanya itu menggunakan pensil yang ukurannya dari 2B sampai 6B. Yang kedua ada arang, ya, ada arang. Yang ketiga krayon atau pastel. Yang keempat karkual. Yang kelima pulpen atau ballpoint. Biasanya warna-warni ada biru, merah, kuning. Ada pulpen warna kuning nggak ya? Ada. Kalau kalian belum pernah lihat, silahkan nonton di YouTube. Nanti Bu Eti akan kirimi kalian gambar-gambar, menggambar ilustrasi, ada gambar model, ada gambar flora dan fauna ya. Nanti Bu Eti akan share videonya Bu Ratih, jangan lupa di like dan subscribe. Ya, ini promosi loh Bu Eti ya, dilihat itu nanti. Terus berikutnya, contoh ilustrasi menggunakan media teknik kering, yaitu bisa dilihat di halaman 25. Yang gambar burung itu menggunakan media pensil. Ya, media pensil itu biasanya pensil yang ukurannya 2B sampai 6B. Kalau yang 2B itu kecil, yang 6B itu besar. 8B lebih besar lagi. Berikutnya yang gambar burung itu menggunakan krayon ya, atau pensil warna juga bisa. Tuh. Yang gambar manusia itu menggunakan media arang. Ya, arang tahu? Ya, arang itu yang biasanya untuk nyate itu juga bisa buat gambarnya. Multifungsi kan, untuk nyate juga bisa, untuk gambar juga bisa, tapi jangan buat alisan loh ya, nanti kayak embek-embekan, aduh repot nanti, yang melihat pada semaput. Berikutnya, gambar yang orang itu, contoh hasil gambar dari korpoal. Korpoal itu hampir sama dengan pensil dan hampir sama dengan arang, tetapi kecil. Ya. Terus berikutnya, contoh dari pulpen itu yang gambar karikatur, ya, yang dilebih-lebihkan itu, yang dagunya itu panjang banget, ya, itu menggunakan pulpen. Berikutnya, teknik basah. Teknik basah itu biasanya yang menggunakan campuran air atau minyak, ya. Yang pertama cat air, yang kedua cat minyak, yang ketiga tinta. Ya, dan berikutnya media lain yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer. Kalau cat air campurannya dengan apa? Dengan air ya tentunya ya. Ya. Kalau cat minyak menggunakan minyak. Kalau tinta itu biasanya sudah kita tinggal menggunakan. Berikutnya itu contohnya. Ya, contohnya dilihat. Itu ada cat minyak, ada tinta, ada cat air, ya. Kalau menggunakan teknik basah, biasanya kalian itu memerlukan adanya tempat cat, namanya palet, ya, bukan pelet, bukan pelet cinta juga, tetapi palet, ya, ya palet. Itu contoh gambarnya dilihat yang perempuan itu menggunakan apa itu? Cat poster, cat air atau cat minyak. Menggunakan apa itu? Cat air ya? Iya, cat air. Terus berikutnya
Proses menggambar ilustrasi itu melalui tahapan-tahapan ya. Yang pertama, menentukan temanya dulu yang akan kalian gambar. Baru setelah tema kalian menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Pertama, nanti kalian itu milih dulu, aku mau gambar hewan, aku mau gambar manusia, aku mau gambar tumbuhan, itu boleh. Terus yang berikutnya kamu menentukan jenisnya yang akan dibuat. Setelah itu baru irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan warna pada objek gambar ya. Itu yang kemarin seperti di gambar model sama untuk menggambarnya. Terus yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Sebelum jadi hasil akhirnya, pasti kalian itu menggambar sketsanya dulu. Baru nanti kalian itu akan membuat hasilnya ya. Yang berikutnya yang kelima, nanti kalian itu akan memberikan sentuhan akhir ya. Sentuhan akhir yaitu bisa di warna, diarsir, di blok, atau di terserah kalian yang kalian kepinginkan. Tetapi dengan menggunakan prinsip atau jenis-jenis dari ilustrasi. Ya, sudah. Sekarang Bu Eti akan tanya dulu ya ke kalian ya. Tadi sudah paham yang Bu Eti jelaskan? Sudah paham belum? Apa pusing? Apa enggak mudeng? Mudeng ya? Mudeng ya? Ragil, mudeng enggak? Mudeng? Ya. Mudeng apa bohongin Bu Eti anu enggak mudeng jebule. Mudeng ya? Ya, mudeng. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Untuk materi ilustrasi ya? Jelas tidak? Jelas. Jelas? Kaila? Ya, jelas ya? Ya. Terus sekarang Bu Eti akan tanya. Tadi yang terakhir. Ya. Tahapan-tahapan menggambar ilustrasi. Tadi ya. Tahapan-tahapan menggambar ilustrasi. Tadi ada 5 jenis. Ya. Bu Eti ketawa dulu boleh lah ya. Tahapan-tahapan menggambar ilustrasi itu ada 5. Bu Eti ketawanya kenapa? Kalian mukanya lucu-lucu. Ada yang udah mandi, ada yang belum, itu kelihatan ya. Ya, ada yang lemes, ada yang semangat juga kelihatan. Ada yang ngantuk melihat Bu Eti. Ya, Bu Eti ngomong apa sih Kailah? Dalil baik. Aku jadi ngantuk. Nah, Bu Eti tahu itu yang ngantuk siapa. Nah, terus tadi Bu Eti akan tanya 5 tahapan menggambar ilustrasi ya. Ya, yang bisa nanti akan Bu Eti kasih poin. Ya, silakan yang mau siapa? Ayo, acungkan jari dulu boleh. Arah yang ngantuk, arah yang ngantuk, arah yang ngantuk. Ya, Hairunisa. Apa Hairunisa? Ayo. Yang pertama, Menentukan tema. ya, Gambar berdasar cerita atau narasi. Ya, yang kedua, Menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. bentar. Terus berikutnya, Menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. berikutnya, Menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. ya, yang kelima terakhir.
memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Ya, pintar. Satu lagi atau dua lagi, Bu Eti akan tanya. Di alat dan bahan itu menggunakan dua teknik ya. Yang pertama teknik kering dan yang kedua teknik basah. Perbedaannya adalah di alat-alatnya. Kalau yang di kering itu apa, Fauzan Sandy? Kamu foto profilnya sih ada ya, tapi orangnya mungkin ngantuk kali ya, nggak ada. Hai Fauzan Sandy, ayo muncul. Tembak anaknya kamu nanti. Ayo, muka gantengnya kamu mana? Jangan-jangan kamu belum mandi ya? Makanya kamu malu ya, menggunakan profil terus ya. Males mandi mesti kamu. Fauzan Sandy, mana kamu ya? Hei. Sembarangan Bu Eti ditinggal ini ya. Oh. Ih. Sembarangan banget sumpah. Amas. Yo, siapa yang bisa yo? Cong. Yo. Siapa yang bisa? Oh ya, Anindya. Oh, Sandy kau dia. Sandy. Sandy. Dewa Fitra. Kamu bajunya mana, Sen? Nanti masuk angin loh kamu loh ya. Dewa Fitra kau dia. Dewa Fitra sama Yusi. Nanti kamu urusannya sama Bu Yusi apa Bu Tika, milih itu. Ya, tadi Anindya coba apa? Yang teknik kering? Ya, Anindya teknik kering. Anindya. Ya, yang teknik kering alatnya ada apa saja tadi? Alatnya ada apa aja? Nip. Oh ya, yang lainnya dulu ya. Oh udah ya, apa? Ya, teknik kering. 1 pensil, Ya, benar. 2 arang, Betul. 3 krayon atau pastel kaur, Ya, yang keempat. karpol, Ya. Yang kelima. yang kelima pulpen. Iya. Nanti kalian bisa pahami sendiri ya di halaman 24. Ya, dipahami sendiri. Itu bisa. Yang teknik basah tadi, Zulfa. Mana Zulfa? Ya, Zulfa. Ya. Apa Zulfa Amalia? Yang teknik basah alatnya ada apa aja? Ada cat air, Ya, pinter. cat minyak, Ya. tinta, Ya. Terus set poster juga bisa ya. Ya. Iya. Sudah? Sampai sini kalian jelas? Jelas ya? Jelas. Minggu depan kalian itu akan praktek membuat gambar ilustrasi. Nanti akan Bu Eti berarti Bu Ani kasih tahu tugasnya apa. Itu untuk tugas mandirinya. Ya. Untuk hari ini nanti kalian itu ada tugas terstrukturnya. Yang kemarin belum mengumpulkan gambarnya itu silakan nanti jam 2 itu terakhir ya. Untuk pengiriman gambar itu jam 2 terakhir. Silakan dikirim ke guru mapel masing-masing. Dan yang berikutnya untuk tugas terstruktur nanti yang punya Bu Eti ya,
yang kelasnya Bu Eti dari 8C, E, F, G, H itu dikirimnya melalui grup tidak apa-apa, tetapi kalau Bu Eti tahu kalian mencontoh, nanti tidak akan Bu Eti nilai. Jelas ya? Itu dikerjakan sendiri-sendiri. Untuk Bu Ratih dan Bu Ani itu juga sama, silahkan nanti kalian japri juga boleh. Seperti biasa lah ya, kalau Bu Ratih itu menggunakan apa, kalau Bu Ani menggunakan apa. Ya. Nanti kalau Bu Eti itu kalian mengirimnya di grup mapel, tetapi dikerjakan sendiri-sendiri, tidak copy paste punya teman kalian. Jelas ya? Jelas ya? Ya, kalian nanti mengerjakannya boleh melihat di buku. Itu sudah lengkap di buku, kalian tinggal menyalin ya, sama membaca dan dipahami. Ya, itu nanti kalau kelasnya Bu Eti silahkan dikirimnya di grup mapel. Jangan tanya japri lagi ya, tapi di grup mapel. Jelas ya? Ya, untuk gambarnya kalian kemarin sudah ditulisi nama dan kelasnya ya, yang seperti contoh dikirim itu ya. Nah, nanti kalau yang belum dikirim silahkan dikirim paling lambat nanti jam 2. Ya. Jelas ya? Ya, mudah. Ragil jangan lupa nanti silahkan dikumpulkan kalau mau dapat nilai, karena itu nilai keterampilan. Ya. Kalau yang terstruktur itu biasanya pengetahuan. Jelas ya? Sudah ya? Jelas ya dari Bu Eti tugasnya? Silakan nanti kalian di grup ngirimnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan pergi kemana-mana dulu. Ya. Kirim tugas kalian ke guru mapel, entah itu pelajaran apapun, supaya nilai kalian itu tetap ada. Jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta perhatiannya sebentar ya. Nggak ada suara sih, Bu. Sebentar. Halo. Sebentar ya. Sandy sama Dewa, ya silakan jaga sikap kalian. Kalau kalian masih seperti itu dalam kegiatan mengikuti kelas virtual ini, ya konsekuensinya akan kalian tanggung sendiri. Ya, tidak untuk Dewa dan Sandy saja, tapi untuk kalian semua. Silakan diperhatikan. Ya, terima kasih. Ibu